Episode 3 Chonek dimulai di atap setelah dia mendorong Myung Hun dari langkan dan membunuh Sun Hee dengan mematahkan lehernya. Dia juga menemukan bahwa lagu Dongsu adalah hal yang membuat matanya yang ditransplantasikan gatal. Dongsu masuk ke dalam gedung dan Yirang bingung tentang apa yang baru saja terjadi. Dongsu berhasil masuk ke dalam gedung dan menyelinap ke dalam lift. Ji yang mengalami serangan panik karena dia melihat Myung Hun jatuh dari teras. Dia khawatir tentang Sun Hee dan bergegas ke atap hanya untuk menemukannya mati. Jin Seop telah menaiki tangga ke bawah tetapi dia terkejut ketika mendengar langkah kaki dari bawah datang ke atas. Dongsu berhasil mencapai lantai 21 yaitu Jin Seop dan kantor rekan-rekannya. Begitu dia yakin bahwa langkah kaki yang dia dengar telah berhenti, Jin Seop kembali ke lantai 21. Dongsu masih tidak bisa melihat wajahnya tapi ingat jaket Jin Seop diletakkan di atas wajah Sun Hee sebelum membunuhnya. Dia bergegas ke kamar pria tempat Jin Seop pergi dan menghadapi pria pertama yang dia lihat di dekat wastafel. Dia memanggil pria itu keluar dan bertanya tentang mantelnya. Jin Seop mendengar percakapan dari salah satu bilik pria itu pergi dan Dongsu menyadari bahwa itu adalah orang yang salah. Dia memberi si pembunuh tantangan terbuka dan mencoba mendobrak pintu. Dia pergi ke bilik berikutnya dan mencoba mencongkel pria itu tetapi Jin Seop menggunakan penanya sebagai senjata untuk menusuk Dongsu. Pria yang baru saja dituduh Dongsu membawa keamanan ke kamar pria dan mereka menjepit Dongsu bahkan tanpa mendengar apa yang dia katakan. Dari tempatnya disematkan, Dongsu mencoba meraih kaki Jin Seop dari bawah pintu. Jin Seop memperhatikan tangan Dongsu sembuh dari tempat dia membuat lubang dengan penanya. Keamanan membawa Dongsu pergi dan Jin Seop keluar dari kios setelah itu. Saat keamanan membawa Dongsu pergi, mereka melihat Ji yang turun dari atap. Dia yakin Dongsu yang membunuh Sun Hee dan Myung Hun. Dia menurunkan penutup matanya dan semua orang takut melihat matanya. Jin Seop kembali ke kantor dan dia bertanya-tanya siapa Dongsu. Dia beraksi di depan rekan-rekannya tentang terkejut atas kematian Myung Hun. Salah satu penjaga keamanan memasang kembali penutup mata Dongsu sebelum menyebut matanya kotor. Yirang entah bagaimana berhasil masuk ke dalam kantor dan mencicipi para penjaga sebelum membantu Dongsu lagi. Polisi melihat rekaman Dongsu menyelinap di dalam gedung kantor dan semakin yakin bahwa dia terhubung dengan semua pembunuhan yang terjadi termasuk Sun Hee dan Myung Hun. Polisi menyimpulkan bahwa waktu Dongsu memasuki kantor tidak menguatkan dengan Myung Hun jatuh dari gedung dan memerintahnya karena membunuhnya. Detektif Choi bertanya tentang Yirang dan ternyata dia telah mengancam seorang karyawan untuk menanggalkan pakaiannya dan telah mencuri kartu identitas yang memberinya akses ke kantor. Jin Seop kembali memikirkan Dongsu dan menaruh beberapa tetes di matanya. Dia ingat bagaimana Ji yang telah melepas masker mata Dongsu tetapi menyimpulkan bahwa hal seperti ini tidak masuk akal tetapi masih masuk akal. Polisi tiba di kantor untuk menanyai Jin Seop yang merupakan pemimpin tim. Mereka bertanya kepadanya tentang Dongsu dan dia ingat bagaimana dia membuat keributan pada hari kejadian. Detektif Choi bertanya di mana Jin Seop berada selama insiden itu dan dia mengklaim bahwa dia melihat Dongsu dari lorong. Choi bertanya kepada Jin Seop tentang komentar Dongsu ketika dia menyebut seseorang sebagai pencuri bola mata, tetapi Jin Seop mengarahkan pertanyaan itu kepada Ji Yang. Mereka bertanya kepada Jin Seop tentang mantelnya dan Ji Yang turun tangan meminta polisi untuk mencari Dongsu daripada menanyai karyawan yang tidak bersalah. Choi memperhatikan bagaimana Jin Seop menunjukkan kecenderungan OCD ketika Ji Yang melangkah masuk ke dalam batas di biliknya. Dongsu dan Yirang ada di rumahnya dan dia khawatir tentang bagaimana dia melihat sekeliling. Yirang melihat foto keluarga darurat Dongsu yang direkam di atas foto pasangan. Dia menyerahkan secangkir minumannya dan bertanya siapa dia. Yirang mengklaim bahwa dia akan segera menjadi novelis yang ingin menulis tentang Chonek. Dia berbagi bahwa seorang anak membantunya ketika dia masih muda dan akan ditabrak mobil. Yirang mengklaim bahwa anak yang melompat ke arah mobil dan menyelamatkannya adalah seorang Chonek. Yirang menceritakan bagaimana sopir truk telah melarikan diri dari tempat kejadian dan bagaimana dia menyaksikan anak itu sembuh meskipun hancur total. Dia mengklaim bahwa dia selalu ingin berterima kasih padanya tetapi tidak dapat melakukannya. Yirang mengklaim bahwa dia mengetahui tentang Dongsu dari para gangster yang merupakan pedagang organ.
Dia menambahkan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar perdagangan organ yang terjadi dengannya karena para gangster ingin menjebak korban mereka setelah memanen organ dari mereka. Irang memberi tahu Dongsu tentang bagaimana dia menggunakan forum online untuk berhubungan dengan seseorang tetapi dia tidak bisa mendapatkan informasi berharga dari para gangster. Dia mengatakan kepadanya bahwa saat itulah dia menanam alat pelacak yang dia gunakan untuk mendengar percakapan mereka. Irang mengklaim bahwa itu adalah perangkat yang membantunya belajar tentang Dongsu. Dia bertanya kepadanya tentang kisah Chonek dan dia menjelaskan bagaimana perusahaan farmasi nomor 1 Korea Selatan terhubung dengan jenisnya. Dongsu mengklaim bahwa menemukan si pembunuh dan menghentikannya adalah prioritas sekarang. Dia menjelaskan kepada Yirang bagaimana seniman mayat memiliki matanya yang lain dan bahwa dia kadang-kadang bisa melihatnya. Dia awalnya geli tetapi akhirnya percaya padanya. Para detektif meninggalkan gedung kantor dan Choi prihatin dengan reaksi Jin Seok terhadap Ji yang campur tangan dalam percakapan. Irang bertanya lebih banyak kepada Dongsu tentang penglihatannya dan transplantasinya. Dia melepas penutup matanya dan menatap matanya. Dia mulai khawatir tetapi dia memberinya kacamata hitam untuk menggantikan penutup mata karena semua orang mencari seorang pria dengan satu. Dongsu dan Yirang pergi ke departemen store bersama di mana dia melihat postingan "Wanted" dengan fotonya di atasnya. Dia bergegas pergi dan mulai menjadi khawatir. Di luar toko, dia tiba-tiba membuat koneksi dengan Jin Seok lagi dan kali ini Jin Seok yang sengaja menonton video tersebut. Dia menyadari bahwa Dongsu adalah orang yang menyanyikan lagu tersebut. Dongsu juga menyadari bahwa koneksi hanya mungkin ketika lagunya dimainkan. Jin Seok berhenti merasakan sakit di matanya ketika dia menghentikan musik. Irang yakin bahwa si pembunuh telah mengetahui tentang hubungannya tetapi Dongsu belum yakin tentang itu. Dia berpikir bahwa dia akan mencoba membunuhnya tetapi Dongsu mengklaim bahwa dia tidak bisa benar-benar dibunuh. Irang mengklaim bahwa Jin Seok memiliki kekuatan untuk membuat hidupnya neraka dan membunuhnya dengan mengungkapkan identitasnya secara online. Dia memintanya untuk tetap rendah hati. Dongsu kembali bekerja keesokan harinya ketika lagunya mulai diputar di radio. Penyanyi Z telah merilis lagu dari Lonely Guitar Man alias Dongsu. Dongsu kaget tapi emosional mendengar musiknya diputar di radio. Jin Seok bertemu dengan Z untuk menanyakan tentang lagu tersebut dan penyanyi aslinya karena mereka akan menggunakan lagu Dongsu untuk salah satu kampanye iklan mereka atas permintaan Sung Hee. Z memberitahu Jin Seok bahwa dia dan timnya tidak dapat menemukan pemilik sebenarnya dari lagu dan iklan bahwa pendapatan hak cipta akan disumbangkan. Z menandatangani kontrak dengan agensi Jin Seok. Detektif Park menginterogasi salah satu gangster yang bisa mereka tangkap setelah pengejaran Dongsu pada hari sebelumnya. Detektif Choi meminta Park untuk melepaskan pria itu dan meminta tim untuk mengawasi Dongsu. Irang masih mendengarkan percakapan antara para gangster menggunakan perangkat transmisinya. Dia mendengar satu sisi percakapan dan mengetahui bahwa pemilik baru mata, alias Jin Seok akan segera mati. Para gangster tahu bahwa mata Chonek alias Dongsu memiliki banyak nilai sehingga mereka ingin mengambilnya kembali sebelum Jin Seok mati dan dikremasi. Para gangster menemukan alat pelacak dan menyimpulkan bahwa Yirang yang mendengar percakapan mereka. Irang dengan cepat menghancurkan perangkat elektroniknya yang mentransmisikan audio dan melarikan diri. Irang mengikuti pria yang diajak bicara oleh para gangster dan menemukan tempat tinggal Jin Seok. Jin Seok dalam kondisi kesehatan yang lemah tetapi dia masih memiliki mural baru dalam pikirannya. Irang memberitahu Dongsu tentang penyakit artis mayat itu. Dongsu tiba-tiba merasakan hubungannya lagi dan melihat bahwa Jin Seok sedang membuat sketsa wajah target berikutnya. Sketsanya adalah wajah Dongsu sementara Jin Seok menulis, "Kali ini aku akan datang mencarimu. Anda dapat menantikannya," sebagai peringatan. Dongsu khawatir saat Jin Seok menunjukkan kepadanya targetnya yang lain, yaitu 3 gadis muda. Jin Seok sengaja memainkan lagu versi Dongsu untuk menghasutnya dan Yirang meminta humanoid untuk bersantai. Gangster yang dilepaskan polisi kembali ke kelompoknya tetapi detektif Park sedang mencarinya. Dongsu keluar di jalan ketika koneksi dibuat untuk kedua kalinya. Jin Seok mengawasinya sekarang dan Dongsu berbalik tetapi masih tidak bisa melihat wajahnya karena Jin Seok bersembunyi di dalam mobil. Mobil lewat dan Dongsu mencoba mengejarnya tetapi polisi menangkapnya. Detektif Choi membawa Dong pergi.
Sementara itu, dokter sedang memanen organ dari tubuh lain ketika dia menemukan Jin Seop di kliniknya. Jin Seop menyerang dokter dan mengajukan pertanyaan tentang mata.